Oke, teman-teman kompak maupun yang sudah hadir maupun yang ada di YouTube yang masih monitor di YouTube channel ini dan bagi yang baru bergabung, ya terima kasih sudah bergabung dan silakan dibagikan atau di-share kepada teman-teman atau di komunitas-komunitas yang uh, di mana kita aktif bermedsos ya, supaya pada banyak orang yang bisa diberkati, banyak orang yang bisa dikuatkan, kita bisa menjangkau banyak jiwa. Alright, hari ini saya bersyukur Bu Silvi bisa hadir di Zoom kompak sini, walaupun Bu Silvi ada banyak kegiatan, tapi mau meluangkan hari ini. Ya, selamat siang Bu Silvi, apa kabar? Luar biasa. Kak, puji Tuhan Oke. baik sama siang. Amin. Ya oke. Nanti kita kembali ya. Kita berdoa bersama-sama ya Bu Silvi ya. Jadi minta tolong Pak Karel untuk bisa menutup mikrofon-mikrofon yang bocor ya. Seperti biasanya saya ajak teman-teman semua berdoa. Ya. Bapa di surga, kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir pada siang hari ini dan saya percaya bahwa Tuhan selalu ada di setiap kami. Tuhan selalu memenuhi rumah tangga kami. I know you love our family. Kami tahu bahwa Tuhan mengasihi setiap keluarga, lepas keluarga di antara kami. Makasih Tuhan, Tuhan sudah berikan kedewasaan dan iman kami hari ini dan hamba minta kami terus digembalakan oleh Tuhan senantiasa. Biarlah tongkat gembala ini kami akan terus menyertai kami sampai kesudahannya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau terus menjaga dari setiap relasi atau hubungan kami, keluarga, walaupun manakala ketika dalam keluarga kami ada goncangan, goncangan keluarga, goncangan keuangan, goncangan komunikasi dalam kehidupan dalam setiap keluarga kami, dan ketika ada permasalahan, ada miskomunikasi saat ini, siang hari ini, hamba berdoa ada kepastian dari Engkau Bapa. Bahkan Engkau sedang mempersiapkan setiap kami, dan hari ini Tuhan, urapi kami di dalam lembah-lembah kekelaman kami, sehingga tidak ada yang tercuri kemuliaan-Mu dan juga tidak akan hilang hadirat-Mu dari setiap keluarga kami. Hamba minta penggembalaan sampai ke dalam kehidupan keluarga umat-Mu. Urapi kami Roh Kudus dengan firman-Mu, dengan kesaksian yang akan dibagikan oleh Ibu Silvi dan Pak Edward, dan kesaksian yang akan dibawakan hari ini pasti akan memberkati setiap kami. Bapa di surga, sembunyikan kami semua di dalam salib-Mu. Kami buka program testimoni pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Oke. Hari ini saya mau share sedikit ya firman Tuhan di Markus 9 ayat 41. Ya, saya terus terngiang-ngiang firman Tuhan Markus 9 ayat 41. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Nah, disinilah poinnya apa ini. Dengar baik-baik ya. Perhatikan saya ke depannya. Semua bentuk pelayanan kepada Tuhan, sesimpel apapun, ya, sekecil apapun, sederhana apapun pelayanan yang kita lakukan, itu berharga di mata Tuhan. Ya, yang percaya katakan, amin. Ya, tujuan YouTube channel ini adalah untuk memberkati banyak orang, menguatkan hati orang percaya dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Di Markus 16 ayat 16, Matius 28 19 sampai 20, dan Kisah 1 ayat 8. Dan informasi bagi teman-teman yang mau mengisi ruang kesaksian, boleh kontak di nomor WhatsApp kami di 08122 970
2298 atau di 08123 556 7375. Nanti akan kami jadwalkan. Oke, saya akan kasih waktu dan layar ya untuk Ibu Selvi hari ini. Ya, Bu Selvi bisa mulai memberikan perkenalan ya, menceritakan latar belakang keluarga, apa kegiatan Ibu Selvi sehari-hari, gitu. Rileks-rileks saja, ya toh, nggak perlu apa serius, rileks saja, nggak apa-apa. Jadi kita semua akan mendengar kesaksian dari Ibu Selvi. Oke, sebentar saya mau cari sorotnya mana ini. Ya. Alright. Mana dia? Ketemu ya? Oh, oke. Ketemu. Selvi, oke. Ya, sudah masuk ke sorot ke kamera, sudah masuk ya? Ya, silakan Bu Selvi. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nama saya lengkapnya Silvana Antoneta Sasabuni. Karena suami menikah dengan Marga Latu Putih, jadi Latu Putih Sasabuni. Asli Ambon, suami juga Ambon. Saya tinggal di kota Surabaya. Setelah nikah sama Edward, berjalan waktu itu cukup panjang, kita pindah-pindah seperti Abraham. Pindah dari kemah satu ke kemah satu. Sekarang Tuhan bawa ada di kota Surabaya. Kurang lebih sudah mau 7 tahun kami ada di Surabaya, Bapak. Oh, lumayan sudah Surabayaan ya? Iya. Oke. Perjalanan yang kami lewati luar biasa, masuk kota Surabaya. Semua orang pasti ingin berhasil. Waktu itu kami menikah itu tahun 2023. Tahun 2003 saya menikah dengan Edward itu di Kota Malang. Setelah itu kami hijrah di Lawang, Kota Lawang. Dari Lawang Tuhan bawa langsung ke Surabaya. Dari Surabaya langsung cus lagi berangkat ke Semarang. Di Semarang kami 9 tahun. 9 tahun kami di Semarang. Banyak suka dan duka yang kami lewati. Namun satu hal yang Tuhan ajarkan sebagaimana tadi firman yang Bapak udah sampaikan, itu bahwa sekecil apapun pelayanan itu dikatakan tadi kan Tuhan lihat ya, akan kehilangan upahnya. Berharga sangat di mata berharga. Tuhan. Amin. Ya, betul. Nah, memang setiap kota di mana Tuhan bawa kami di sana, kami selalu Tuhan libatkan untuk terlibat dalam satu pelayanan. Ya, memang kami bukan seorang hamba Tuhan, tapi semampu kami bisa terlibat pelayanan. Terutama khususnya waktu di Semarang kami dipercayakan sebagai gembala Komsel atau FA, komunitas sel. Di situ kemudian padahal usia masih begitu dini, masih ada orang-orang yang lebih berpengalaman, tapi entah kenapa waktu itu mendadak kami masuk tahun yang kedua di Kota Semarang, langsung beliau meminta kami berdoa untuk mengembalakan beliau yang sudah cukup senior. Secara manusia saya cukup bagaimana ya, nol pengalaman, tetapi Tuhan bawa dengan Edward, ayo kita berjalan melangkah bersama-sama. Sehingga kami boleh melihat ada banyak buah-buah yang Tuhan bawa sehingga mereka mengalami banyak satu perubahan dalam keluarga lepas keluarga. Sampai Tuhan izinkan juga ada satu keluarga yang mana mereka sudah punya keturunan, maksudnya anaknya sudah 7 tahun, sudah terlibat pelayanan sebagai seorang diakon atau diakonis, tetapi belum diberkati nikah. Di situ kami dibawa untuk membawa, ini kota baru bagi kami belum kenal seorang gembala sidang, tetapi Tuhan bawa kami itu akhirnya puji nama Tuhan dengan pergumulan doa yang luar biasa, mereka diberkati Tuhan. Terus sampai akhirnya di Surabaya ini pun kami juga dipercayakan terlibat dalam satu FA Family Altar, karena kami selalu beribadah di gereja GBI. Kami diberkati dulu di Malang dengan pendeta Sudi Dharma dari GBI Diaspora. Kemudian dari situ kami terlibat di Semarang itu dengan Pak GBI Betani, Pak Nathan Prayogo.
dan sekarang kami di GBB Tani Surabaya, Citraland. Gitu Bapak. Ya mungkin Ya, saya mau ditambahkan oleh suami saya pengalaman di mana pelayanan yang kami lewati ya, bersama. ya, Bu. Ibu berapa putra putrinya, Bu? Bisa Putra cerita? kami ada 3 Bapak. Ada 3, Oh, yang pertama laki-laki, kedua perempuan, dan yang ketiga laki-laki. Yang ya. yang Masih nomor masih 1, sekolah, masih sekolah, kan? ya nomor 1 itu udah kuliah, sedang menanti hasil dari UTBK tanggal 12 nanti. Hmm, Itu kemudian yang nomor 2 nanti ini naik kelas 3 SMA, yang kecil oke, ini mau naik SMA kelas 1. Begitu oke. Bapak. Jadi masih benar-benar orang bilang nyangkul terus ya. Masih membutuhkan biaya yang luar biasa. Itu Bapak. Iya. Oke. Jadi kegiatannya Bu Silvi ini kelihatannya padat ya. Jadi ketua ketua Komsel kan? Ketua Pada Komsel. Iya, padatnya iya, hanya iya. sebagai seorang ibu rumah tangga. Tetapi kadang kalau Oke. dipercayakan pelayanan, kami selalu pelayanan berdua. Jadi sejak kami berteman sampai diberkati dalam pernikahan, juga dalam pelayanan kami berumah tangga, selalu kami pelayanan berdua. Kadang saya yang mimpin Oke. pujian, Edward yang main gitar. Kadang Edward yang nyampaikan firman, saya yang mimpin pujian. Begitu Bapak. Oke, oke, oke. Oke, saya Ya. kembali ke Pak Edward ya. Pak Edward, Ya, kegiatan sehari-hari apa ini? Bisnis apa? Bisnis apa, eh, ikut masih kerja sama suatu perusahaan di ya, Surabaya atau bagaimana? ya. Saya sebenarnya status saya ini sebagai pekerja, jadi Oke. saya punya usaha sendiri, Pak, punya usaha sendiri Oke. juga. Di samping juga saya juga ikut orang juga. Jadi kesibukan saya karena memang saya di Semarang cukup cukup lama, jadi customer relasi saya ini banyak di Jawa Tengah gitu, Pak. Makanya saya lebih banyak ke Jawa Tengah dan Oh, ketika pindah Surabaya karena kantor pusat kami ini kan di Surabaya, Pak. Saya punya pekerjaan yang ikut orang, kantor pusatnya di Surabaya. Jadi mau tidak mau ya saya harus domisili ke Surabaya, begitu Pak oke. Adrian. Ya, ya, ya. Oke. Dalam bidang apa, Pak? Apa itu? Uh, Properti apa? kami ada beberapa bidang, Pak. Kami ada engineering, ada juga supplier juga, Pak. Itu bidang Oh, bidang kerja kami, begitu Pak. ya, oke. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh buka mikrofon dan bisa bertanya kepada narasumber. Alright, saya bertanya lagi ke Pak Bu Sil. Belum ada yang bertanya ini. Saya kan menanyakan ada ribuan pertanyaan di dalam kepala saya nih. Kalau untuk teman-teman silakan buka mikrofon ya. Kalau enggak, saya akan bertanya ribuan pertanyaan. Nah, Pak Peter mungkin. Ini Pak Peter boleh. Pak Peter Surabaya juga. Silakan Pak Peter. Terima kasih pemilik rumah dari Kompas, Pak Andre, Ya, Pak Karel, Pak Jaro, Pak Istri, Data, Pak Istimewa, tamu kita yang luar biasa. Pak mikrofonnya bisa dideketin Pak supaya tidak. Halo. That's better. That's very clear. Iya, Loud and clear. Oke. ya. Kita semua istimewa, tapi hari ini yang paling istimewa suami istri yang bergandengan tangan melayani hari ini. Nah, setuju. Setuju. Amin, amin. Katakan amin. Selama tamu-tamu kita yang kita undang di Kompak, biasanya tuh single fighter gitu. Tapi hari ini dua-dua jelas, Jeb Street beda. lengkap Pak. dalam pelayanan. Iya. Jadi kalau tadi saya dengar jadi Kepala Komsel, altar family, kemudian kalau ibu khotbah, bapak gitar, kalau Gitar. bapak khotbah, ibu jadi WL, wah ini ideal. Baik, saya mau bertanya sedikit aja. Iya. Saya dari Maluku juga, Bu. Iya. Tapi saya dari Somlaki. Iya. Somlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tanimbar. Kabupaten Tanimbar Islam. Terus
Saya sekarang ada di Surabaya juga, di daerah Ketintang sini. Wah. Saya mau bertanya saja sedikit. Bu, apa yang membuat Ibu begitu jatuh cinta sampai begitu jabatan-jabatan banyak Ibu bisa ngambil jabatan surga ya? Iya. Keren ini. Apa yang membuat Ibu jatuh cinta sampai jabat menteri itu kan dia menjabat satu menteri saja, misalnya Menteri Perhubungan, tapi Ibu ini menjabatnya banyak. Apa yang membuat Ibu jatuh cinta sampai bisa menerima jabatan begitu banyak? Silakan, monggo Bu. Iya. Begini Bapak, memang saya ini dibesarkan dalam satu komunitas. Sejak kecil sudah Kristen ya Bapak. Mungkin keluarga orang Ambon kan pasti tahu ya. Saya dibesarkan dengan komunitas gereja GPIB di Malang, GPIB Emmanuel Malang. Dan di situ Mama waktu itu orang yang cukup aktif di gereja. Papa adalah TNI AL pelayaran. Kami ditinggal-tinggal tugas berlayar. Jadi Mama seorang guru. Mama yang menjadi satu figur contoh buat saya. Beliau begitu aktif dalam pelayanan. Sampai ngajar sekolah minggu, bahkan ada doa pagi, doa malam. Itu tanpa disadari orang tua tuh sudah menaburkan benih untuk takut akan Tuhan, untuk mencintai Tuhan. Selalu ada komunitas untuk ibadah pagi, ibadah malam itu ada. Jadi tanpa disadari benih itu tumbuh membuat kami, khususnya Sylvie, membuat semakin mencintai Tuhan. Sehingga memberanikan Sylvie untuk mulai punya waktu sendiri untuk semakin bertambah besar, apalagi mulai SMP, SMA, itu punya jam-jam doa secara pribadi, terus mulai belajar mengerti, tanya Mami puasa itu bagaimana, apa-apa. Jadi setelah Tuhan tambah-tambahkan karunia, kemudian Sylvie mulai coba untuk terlibat dalam satu persekutuan pemuda-pemuda. Waktu itu kita ada di Karang Taruna Kelurahan Klojen Itu di Malang. waktu itu masih jadi pemudi ya. Ya, ya. Terus masih SMA sudah ngajar sekolah minggu. Ya. Jadi rasa cinta saya itu sejak kecil itu sama Tuhan sudah luar biasa. Jadi kemudian Oke, saya baik, memang. Bu. Sekarang saya tanya sedikit lagi, Bu, mohon izin. Di GPIB di Malang. Terus tadi saya dengar ada sekarang di GBI Bertani. Iya. Kalau nggak salah gitu ya di GBI ya. Gimana ya. Ibu kok bisa dari GPIB ke Bertani? Nanti saya juga punya pengalaman itu. Aman-aman saja ya, Bu. Puji Tuhan aman. Jadi begini Bapak. Jadi waktu setelah Siapa saya yang berani sama orang Ambon? Siapa yang berani? Ada Pak Edward situ, berewokan lagi. Siapa yang berani? Artinya begini, kalau kami di Ambon, apalagi saya yang di kabupaten, saya dari GPM pindah ke karismatik, kami dianggap sesat. Betul. Ini saya cerita yang saya alami loh ya. GPM itu kan sama dengan GPIB. Ibu aman-aman saja ya. Kalau saya nggak aman, bahkan adik kakak kandung saya nganggap saya sesat gitu. Tapi saya enjoy dalam pelayanan. Iya, betul. Menarik ini. Kan berarti bahwa saya bilang mereka tidak berkembang, tidak. Karena kita ingin mencari, kayak Ibu begini kan dari GPIB, terus pelayanannya begitu banyak, itu luar biasa, jabatannya banyak. Itu masih sendirian ya? Iya, masih sendiri Bapak. Masih sendiri. Nah, terus Ibu ketemu Bapak di mana, Bu? Di pelayanan? Saya ketemu Pak Eto, iya di pelayanan. Jadi tadi satu-satu Bapak saya jawab. Jadi waktu saya tadi Bapak bilang aman, itu setelah saya baptis kemudian saya CD ya. Kalau di GPIB kan ada CD baru itu ya. Betul, nah saya sempat CD. Setelah CD itu waktu di pemuda, di gerakan pemuda GPIB Emmanuel Malang, itu saya dipercayakan sebagai seksi kerohanian. Nah saat itu kami ada ibadah namanya ibadah Padang. Nah kami mencoba memasukkan lagu-lagu kayak bergandengan tangan, pokoknya lagu-lagu yang bernafaskan di luar daripada GPIB. Nah di situ kami ditentang. Waktu itu. Nah waktu itu yang menjabat itu makanya itu baru lagu-lagu saja kok sudah ditentang, apalagi Ibu pindah ke karisma. Terus kemudian karena Mama itu diaken, terus saya mulai ada rasa kayak ini nggak bisa kayak gini terus. Ada sesuatu yang membuat saya itu bergejolak di hati saya.
Satu ketika saya pulang, Apa saya bilang tuh? sama, Apa tuh, Bu? Apa yang membuat Ibu gejolak di hati itu apa tuh? kayak seperti kayak begini Bapak, setiap kita mau naikkan pujian, why not kok ini dihadang gitu kan, lagunya hanya cuma beberapa, jadi kami tidak menghapus lagu-lagu dari Kidung Jemaat, tetapi lagu-lagu kami Iya. masukkan cuma beberapa, dan itu permintaan teman-teman. Karena saya waktu itu jadi seksi kerohanian, mereka bilang, Sil masukin lagu ini biar ada sedikit semangat. Oke, deh. Nah saya pikir itu fun-fun Sama, aja. Bu Silvi, sama juga kami di sana juga begitu. Saya lanjut, Bu, sama. Lanjut. Lanjut, Bu, lanjut. Setelah saya masukkan beberapa lagu, selesai ibadah pemuda, kami dipanggil rapat kami. Di situ kami Wow. seperti di sidang. Nah, waktu di sidang itu Ya. karena Mama itu PHMJ ketua 3 di GPIB, Mama bilang, aduh kenapa aku sidang anakku sendiri. Lanjut. Terus? Nah, dari situ saya bilang, oke, katanya tolong cepat jaga identitas, kalau memang bagaimana kamu bisa mulai belajar tuh bisa mencintai GPIB. Itu saya setelah selesai rapat saya saya cukup mulai silent waktu itu karena saya tahu ini akan memanas, teman-teman aja yang mulai memanas, tapi saya mulai diam. Saya bilang diam karena saya lihat figur mama saya di situ. Kita pulang gitu, saya bilang sama Mami, 1-2 hari Silvi mau berdoa. Saya bilang, Silvi kayaknya pengen keluar dari GPIB karena Silvi nggak merasa sesuatu yang begitu bagaimana gitu, kerinduan di hati Silvi. Dia bilang, terserah Silvi mau apa, karena asalkan satu, Mami bilang, bertumbuh. Jangan kamu hanya itu sebagai tempat pelarian, tetapi kamu tidak bertumbuh dan tidak berakar, dan kamu tidak menghasilkan buah. Justru akan menjadi batu sandungan, karena Mami ini orang lama di GPIB. Itu yang menjadi satu. Dan saya mau buktikan itu. Dia bilang, saya nggak mau main-main, karena roh ini membawa saya untuk lari ke penginjilan, menjangkau beberapa anak muda, menjangkau ke beberapa persekutuan kunjungan ke orang tua. Itu saya masih SMA itu. Begitu Bapak. Dan akhirnya puji Tuhan sama Mami diizinkan. Dan saya langsung pindah ke GBI Diaspora dengan Pak Sudi Dharma di Malang waktu itu. Begitu Bapak. Sampai kami diberkati. Bentar Bu Silvi. Teman-teman, hari ini kalau boleh mari kita menghargai narasumber hari ini. Kalau boleh on cam semua lah. Jadi sepertinya Bu Silvi ngomong sama tembok, ngomong sama layar kosong. Kalau boleh ya, saya minta dengan kasih, bolehkah on cam semua supaya kita menghargai lah. Ini kita susah loh. Cari narasumber itu nggak mudah. Tahu nggak mudah. Saya berdoa 40 hari 40 malam. Nggak, bohong. Ya, mari kita hargai. Pak Andre, boleh di on cam semua. Oke, silakan. Pak Andre, ini kita tadi terlempar semua ya. Saya terlempar juga keluar. Oh ya? Iya. Saya lanjut Bu Silvi, lanjut. Ya, menarik. Lanjut. Sidangnya tuh mulai sidangnya. Nah, kemudian setelah sekarang setelah saya sudah terlibat di diaspora, di GBI Diaspora, disitulah kemudian saya diminta, kakak itu ada terlibat dalam satu gereja yang namanya GMI Elim. GMI Elim adalah gereja yang waktu itu gereja misi dari Pak I3 ya, Pak siapa itu? Octavianus dari GPPI I3 ya. Nah, kakak saya di situ. Kakak saya di GMI Elim di Malang. Nah, waktu itu gerakan pemudanya bikin KKR, kemudian mereka membutuhkan seorang pemimpin pujian. Pemain keyboardnya Edward. Nah, saya nggak tahu, kemudian ibu gembalanya minta, Silvi, kamu adiknya Bung Yohanes Sasabuni, katanya. Ya, adik kandungnya. Ya, bisa saya bantu saya untuk mimpin pujiannya. Terus saya bilang, lu, ini di memangnya mana nggak nih? apa-apa, Bu? Mimpin pujian di gereja apa? Di GMI Elim, Bapak. Oh, GMI Elim ya. Iya. Tapi Ibu masih di GPIB. Ibu masih di GPIB. Saya sudah pindah di diaspora, Bapak. Sudah ibunya pindah. Maksudnya ibunya. Ya, ibunya saya sudah tua, langsung saya lebih dalam ke diaspora bersama Pak Sudi Dharma. Nah, dari situlah kami mulai terus pelayanan-pelayanan sampai akhirnya saya bilang sama Edward, karena aku di diaspora, kamu di GMI Elim, GMI Elim itu hampir mirip ke arah ke GPIB GKI.
Nah, terus saya bilang, kamu siap nggak? Roh saya ke sini. Semangat saya untuk main di sini, kamu siap nggak? Nah, kemudian dia mengikuti. Aku mau ikut sih, yuk ibadah di gerejamu. Saya ajak ke GBI Diaspora waktu itu, ibadahnya di Geldra, Gelombang Samudra di Angkatan Laut di Malang itu. Nah, saya ajak dia. Dia cukup aneh lah, saya berdiri, saya mulai angkat tangan, saya tepuk tangan, dia bilang. Nah, tapi dengan situ tanpa saya tidak pernah memaksa dia, akhirnya dia lebih mengalami pertumbuhan luar biasa. Itu mungkin Eta bisa saksikan itu, sampai puji Tuhan kami diberkati di GPI Diaspora itu dengan Pak Pendeta Sudidarma. Mungkin Dan ke memang Bapak dulu, Pak tantangannya Edward cukup dulu. berat. Mungkin Ibu Selvi ke Bapak dulu. Bapak lihat Oke. Ibu berdiri, angkat tangan, memuji itu, Bapak rasa geli nggak, rasa? Ya opo iki. Opo iki. Surabaya. Iya, Bu Ya, Silvi ki karena opo kan aneh gitu. Kira-kira ada pikiran begitu nggak di Bapak? ya kalau saya ketika pertama kali lihat itu, karena memang saya juga besarnya sebenarnya juga GPIB, Pak. Di GPIB juga. Jadi komunitas saya pemuda GPIB. Nah, ketika orang tua saya di GMI ini kan nafasnya kan nafas Injili ya, Pak. Gereja Misi Injili. Nah, mulai ada perubahan. Jadi ada tepuk tangan, sudah puji-pujiannya sudah berbeda dengan dulu waktu masih zamannya GPIB. Nah, dari situ ketika saya mulai kenal dengan Silvi ini, saya mulai lihat sesuatu yang berbeda lagi. Artinya mulai tahu ada bahasa roh kan seperti itu. Jadi sedikit ketularan ya. Iya, saya mulai lihat ini apa seperti itu. Tapi saya mengucap syukur, Pak, karena memang saya percaya bahwa setiap kita ini ada roh Tuhan yang terus membuat kita ini kita mengikuti kemana Dia akan bawa kita, karena saya percaya bahwa inilah tujuan akhir Tuhan itu membuat kita serupa dan segambar dengan Dia kan, Pak. Begitu. Gitu. Jadi ya itulah pengalaman saya untuk mulai dari awal dari tapi tidak gereja. bertentangan ya Pak Edward, tidak bertentangan sama Ibu waktu itu. Ya, sebenarnya sih Pak, kalau jujur pertentangan itu sebenarnya dari kita punya kebiasaan yang sering dilakukan, karena tidak pernah timbul dalam pikiran ketika melihat di samping kiri kanan ada yang berbahasa roh. Saya ini apa gitu, kok tiba-tiba ada yang berbahasa roh, terus didoakan, terus jatuh kan seperti itu. Bagi saya itu satu pengalaman baru. Nah, disitulah merupakan kesempatan buat saya selalu sharing dengan Silvi ini. Nah, itu yang membuat kami berdua saling mengenal, saling tahu, saling mengerti, sampai akhirnya kami diberkati di gereja diaspora. Puji Tuhan, luar biasa. Oke, sebentar. Ya. Ini kelihatannya Pak Karel ada yang mau menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Karel. Ya, waktunya kurang 5 menit, Pak. Tadi mulai 35, Pak. Saya perhatikan 35. Sekarang baru 22 menit. Ya. Saya juga monitor. Masih 22 menit, masih ada 8 menit lagi. Ya. Oke, saya mesti mau bertanya satu hal, Ibu. Sama Pak Edward. Saya Karel, kami Cemaluru. Sama juga dari Seram Timur. Seram Timur. Wow. Domisili di Surabaya. Wow. Saya mau tanya sama Ibu sama Bapak ya. Kalau itu masa lalu, saya kira semua punya masa lalu seperti itu ya. Iya. Mungkin ketemu di gereja bersama, Bang. Mohon maaf kalau saya bertanya saat ini ya. Saat ini Ibu sama Bapak itu pelayanannya di family atau di pemuda atau di mana? Kalau di Surabaya kami di Betani Citraland, Pak. Di Family Altar. Kami di FA-nya ya. Keluarga atau keluarga. Ya, keluarga. Keluarga ya? Ya, keluarga. Ya. Berarti bukan di luar gereja maksudnya, bukan? Bukan. Oh, bukan. Masih tetap dalam komunitas gereja. Dalam komunitas gereja. Oke. Ya. Lanjut, Pak. Silakan. Oke, saya pertanyaan satu saja. Bu, Pak Edward dan Bu Silvi ya.
Ya, saya bersyukur hari ini setelah mengalami gejolak pergolakan batin ya dari GPIB, terus rohnya on fire. Pastinya roh on fire tuh pasti kepingin memberitakan siapa Yesus kepada orang lain. Coba ada nggak pengalaman Bu Sylvie atau Pak Edward, mungkin di pengalaman tempat kerjaan, atau Bu Sylvie tempat ibu-ibu yang belum kenal Tuhan, pernah nggak ada pengalaman bercerita mengenai siapa Yesus kepada orang lain? Kan orang Bu Sylvie kan kepingin juga orang lain tertular virus-virus ini ya, virus-virus positif ini, supaya mereka juga on fire juga. Ketemu Yesus tuh on fire, jangan rutinitas agamawi. Yang penting aku nggak nipu, nggak penting aku nggak fitnah, nggak penting aku nggak bunuh orang. Selesai, itu aja lah. Apa yang mau? Nah, kita harus lebih melangkah satu step lagi ya, untuk mengenalkan siapa Tuhan Yesus. Oke, silakan cerita. Memang itu yang Tuhan selalu taruh di hati Sylvie. Kadang puji nama Tuhan, Sylvie nggak pernah cari Bapak. Tetapi setiap di komunitas di mana Tuhan tempatkan Sylvie di tempat yang baru, Tuhan selalu kasih Sylvie jiwa. Nah, ini waktu masuk di Surabaya, di Citraland sini, di Norweslik di Surabaya Barat, itu ada tetangga umur kurang lebih sudah 67 tahun. Beliau adalah kecil sampai besar dari Konghucu, penyembahan berhala, patung dan semuanya ya. Kemudian waktu saya buang sampah, saya sapu, tiba-tiba beliau itu suka sapa saya. Saya kok panggil beliau itu Ama. Beliau adalah orang Chinese. Kemudian dia bilang sama saya, kita banyak cukup terlibat. Di situlah saya mulai cerita. Pada saat kita mulai masuk dalam mereka, dia punya pergumulan, bla 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 bla. Terus saya mulai kenalkan. Waktu saya kenalkan, dia mengalami bahwa di mana, wow katanya, aku kok nggak pernah dengar seperti ini. Dan Tuhan kasih kepekaan yang mana pada saat saya cerita tuh titik-titiknya tuh tepat, yang saya serang itu tepat. Jadi kalau orang dia melepaskan pelurunya, senjatanya tepat di titik yang benar. Kadang beliau meneteskan air mata, kadang beliau bergejolak. Nah, sampai akhirnya beliau diizinkan mengalami satu proses sendiri, mengalami satu pengalaman. Pada saat mereka, memang beliau belum menceritakan kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, tetapi mendapatkan satu perlakuan yang cukup keras. Jadi beliau sampai dihantam ke dinding, ditarik di apa katanya. Ini mama sekarang siapa kok bisa kayak gini? Siapa sih ngajarin mama? Dia bilang gitu. Nah, saya hanya nanti kalau sampai dia dilarikan ke rumah sakit dan hampir 2 minggu tidak ketemu saya. 2 minggu apa 3 minggu. Nah, kemudian saya terus berdoa, berjalannya waktu beliau sudah pulang. Belum sempat ketemu saya lagi. Tapi setiap saya sapu, dia masuk. Akhirnya Tuhan izinkan untuk saya ketemu lagi. Dan luar biasa dalam beberapa bulan ini, dia anak-anaknya baik sama dia, cucunya baik sama dia. Walaupun dia tidak menceritakan siapa Yesus, tapi paling tidak dia mengalami satu perubahan sikap hidup tingkah lakunya itu. Mereka bilang, Ama, panggilannya kan Ama. Ama berubah. Ama sekarang lebih sabar. Ama lebih baik. Jadi yang Sylvie lihat gini, kalau Sylvie bisa menceritakan kepada orang lain, tetapi orang lain tidak bisa mengalami perubahan dalam karakternya, wow, gitu ya. Karena Yesus itu penuh dengan kasih. Intinya itu adalah mengalami perubahan. Bukan hanya kita bisa talk only. Semua orang bisa cerita tentang Yesus. Tapi kalau sampai person yang kita kenalkan itu tidak mengalami satu perubahan dalam karakternya, itu sangat, orang bilang kurang gimana gitu deh Pak ya. Ya itu sih Pak yang pengalaman yang Sylvie bisa bagikan. Oke, very good. Jadi adanya perubahan hidup ya. Karena perubahan bukan suatu perubahan sampai terjadinya perubahan. Oke, Pak Edward, kelihatannya ada mau disampaikan. Apa, pernah nggak mengalami pergolakan? Saya kepingin cerita siapa Yesus yang merubah saya, seorang Edward yang berewokan bisa seperti ini. Saya pribadi terus terang untuk menceritakan siapa Yesus itu, saya punya satu pengalaman Pak. Pengalaman itu pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Jadi saya selalu bilang sama Sylvie, kita jangan sampai seperti Kernet, hanya bisa menyampaikan, menceritakan, memanggil, tapi kalau kita sendiri pribadi tidak mengalami Yesus, ya karena yang akan kita ceritakan tuh kita punya gambar diri kita ini, perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita harus benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan dalam kitab. Jadi saya pribadi lewat pengalaman hidup saya, kalau tadi saya ceritakan bahwa
Saya dari gereja GPIB, saya pindah ke GMI, dan sekarang bernafaskan GBI, dan saya juga sudah cukup lama di Betani. Nah, mau tidak mau itu merupakan satu pengalaman saya dalam pertumbuhan kerohanian saya. Dan setiap orang, khususnya yang saya bisa rasakan di sini, bahwa orang-orang di lingkungan skop dulu, keluarga, ya, baik anak maupun Silvi sebagai istri saya, mereka melihat. Jadi ini yang terus terang menjadi motor dalam diri saya. Saya mau mengalami perubahan, saya mau sesuatu yang berbeda. Karena kalau orang mungkin bisa bertemu saya pada saat di waktu-waktu yang mereka tidak tahu keseharian saya seperti apa. Karena saya pernah menceritakan kepada orang, dan mereka sampaikan, itu benar. Kalau anak itu dia bisa lihat kita, hari-hari kehidupan kita sesuai. Jadi ketika kita menyampaikan firman di gereja ataupun juga di tempat-tempat yang Tuhan percayakan, secara otomatis checklistnya ini penting sekali. Ketika mereka tahu bahwa, oh iya, papaku itu benar, papa punya kehidupan itu seperti itu. Jadi secara otomatis apa yang kita sampaikan, gambar diri kita ini menceritakan tentang kehidupan Yesus secara otomatis. Itu yang saya sendiri. Jadi kalau ketemu orang, membawa orang untuk mengenal Tuhan, minimal seperti tadi Silvi bilang, bahwa orang itu harus mengalami Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau dia cuma sekedar kenal, karena kita tahu bahwa orang-orang ini kan sekarang dengan kondisi sekarang banyak hal yang menjadi pemikiran, ya, dengan pergumulan masing-masing. Tetapi apakah mereka bisa melihat bahwa Yesus itu bisa mengubah mereka ketika mereka menghadapi pergumulan yang hari ini dengan hari kemarin, mereka mengalami perubahan apa tidak? Nah, itu yang paling penting di situ. Itu yang saya bisa saksikan, Pak Andre pada yang hari ini. Oke, terima kasih banyak Pak Edward, Bu Silvi. Kelihatannya waktunya ini ya, waktunya kita diimpit oleh waktu. Nanti saya akan berikan nanti schedulekan jadwalkan next. Kenapa? Next ini waktunya sudah habis ini. Waktunya siapa nih? Siapa yang mau bertanya? Oh, Pak Sis, silakan Pak Sis, monggo. Satu pertanyaan baru kita akhiri ya. Silakan, monggo Pak Sis. Ini pertanyaan saya 1000 di otak saya, jadi saya banyak yang saya mau tanya. Baik Pak. Baik Bapak. Saya mau ke Bu Selvi. Bu Selvi, Ibu di waktu di GPIB Immanuel pendeta. Ini Pak Sis dari GPIB juga nih, Pak Sis. Iya, waktu itu dengan Ibu siapa sih orang? Rosemary. Ibu Rosemary. Rosemary yang dari luar negeri waktu itu. KMJ-nya Ketua Majelis Jemaat. Ketua majelisnya, saya lupa ya. Kalau mami saya yang ketua 3. Ibu Adelce Cornelia Sasabuni. Ketua 3. Siapa? Adelce. Tante D, panggilannya Tante D. Adelce Cornelia Sasabuni saya, tapi masih di GPIB. Masih di GPIB. Ya, sekarang sudah dipanggil Tuhan pulang. Sudah almarhum. Itu tahun berapa ya? Itu tahun berapa ya? Itu 90-an. Kurang lebih 90-an. Tahun 90-an ya, 90-an. Oh, tahun 90. Oke. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang pelayanan ya, jadi pelayanan di GPIB. Kalau saya juga mami saya orang Ambon ya, dari Saparua. Jadi Pam Sate. Mami saya itu dari sejak kecil memang sudah lahir di GPIB, jadi tidak bisa meninggalkan GPIB. Apapun yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga, goncangan hidup maupun kejadian-kejadian dalam rumah, tetap setia melayani Yesus lewat GPIB. Ya, kami sudah terbentuk itu, dan itu turun temurun kepada kami anak-anaknya. Terus kita kembangkan di dalam kehidupan ber-GPIB. Sehingga sampai sekarang pun kita turun temurun, dan mayoritas kami keluarga banyak yang jadi majelis dan presbiter. Saya pun juga sebagai presbiter ya di GPIB Getsemani Malang ya. Jadi kalau kita masuk di dalam ruang lingkup GPIB, istilahnya kita masuk dalam kejadian-kejadian seperti kayak Selvi waktu itu buat saya
itu kecil sekali ya, kecil di mata Tuhan. Buat saya ya, saya pribadi mungkin lain dari selfie. Selfie dalam bentuk seperti itu aja sudah ada guncangan yang membuat selfie harus mengambil pilihan lain. Saya masih dalam GPIB banyak tantangan, memang banyak sekali tantangan. Dari saya pengurus media kecil. Ya, Pak Sis, apa yang mau ditanyakan Pak Sis? Sebentar dulu Pak Andri. Ya, tunggu aja dulu Pak. Tunggu dulu, jangan diganggu dulu. Saya tanya. Jadi banyak problema yang saya hadapi di dalam kehidupan rumah tangga, sehingga saya terbentuk di rumah tangga saya sebagai dokter, istri saya sebagai pengurus tua PA, dan anak saya sebagai muger. Jadi semua sudah dalam satu wadah di situ sebagai pelayan gereja GPIB. Jadi disitulah kami dikuatkan iman kami. Banyak sebenarnya kendala. Kalau kita mau menjalani kehidupannya, jangan saya sendiri masuk ke ruang lingkup dalam artian tata gereja di dalam GPIB. Saya pikir hal yang biasa. Tapi masuk di situ kita diuji. Ya. Dari saya sebagai pengurus, pernah sebagai pengurus bendahara, kita diuji Pak iman kita. Kita dibentuk di situ sehingga sekarang kami sekeluarga semakin kuat dan kuat. Jadi dengan dilahirkannya kami sebagai di keluarga GPIB sampai sekarang, kami tidak terlepas di dalam langkah. Jadi kalau saya lihat tadi selfie di tahun 90 mungkin saya belum ada ya. Mungkin GPIB Getsemani belum ada ya di Araya ya. Iya. Waktu itu masih, kalau nggak salah itu masih, kita kan masih apa yang namanya ini, yang Bajem ya, Utara 1, Utara 2, Utara Selatan, jadi masih seperti itu. Jadi belum ada. Pak Denny yang muger itu tahu juga semua. Iya, tahu Pak Denny. Waktu itu sekretarisnya Om Yopi ya, Yopi Latuminasi. Tahu ya. Mungkin nanti kami sampaikan salam, selamat menjalankan pelayanan dimanapun ini, yang penting kita membesarkan dan memuliakan iman kita. Amin. Ya. Saya Saya mau kasih catatan sedikit Bapak, minta maaf sebelumnya. Saya bukan karena masalah itu membuat saya keluar dari GBB, bukan. Tetapi memang sejak kecil saya punya kerinduan yang luar biasa, cuman saya tidak tahu. Namun itu keluar setelah pada saat saya di CD, itu saya kayak ada suatu kelaparan yang luar biasa, yang gimana ya, itu nggak bisa saya ceritakan, tapi kalau saya keluarkan itu, siapa tepuk tangan di GBB, saya nyanyi sedih, itu orang akan anggap saya gila gitu loh. Nah itu saya redam. Saya tambahkan sedikit ya, memang ada problema. Memang itu menjadi bahasan di dalam sidang majelis jemaat terkait tepuk tangan pada gereja. Dalam pelaksanaan itu kan gereja-gereja kan beda, ada yang tepuk tangan dan ini. Betul. Di Getsemani itu kan memang ada yang tidak bisa semua bisa dilakukan seperti itu kan. Itu sudah betul. Ya. Jadi bagi saya juga bangga dengan GPIB, karena dengan GPIB juga lah yang membuat saya jadi seperti ini. Dengan GPIB inilah yang membuat saya bisa semakin, dan sampai saat ini pun kadang saya masih diundang mereka untuk, ayo Silvi gabung lagi untuk ada kayak bagus, alumni ya, kebutuhan alumninya. Kalau menurut saya itu bagus ya, saya kira itu panggilan ya. Setiap orang punya langkah beda-beda ya, dalam artian kayak Silvi punya jalur seperti ini, tidak harus melayani. Saya kira bagus. Bukan, saya tidak mengatakan bahwa itu tidak baik ya, tapi dalam artian saya tahu saja. Kalau dari kesan seperti tadi itu, saya bilang sebenarnya banyak di GPIB hal-hal seperti itu terjadi, tapi karena dia dikuatkan imannya, dikuatkan inilah GPIB seperti inilah ya. Kalau kita GPIB banyak tuh, kalau Kak Selvi pernah menghadapi sidang-sidang majelis jemaat, itu meja bisa terbang, piring bisa terbang. Betul. Iya, betul. Katakan seperti itu. Saya pun pernah mic seputar gitu. Jadi ya begitulah kehidupan. Tapi iman saya dibentuk. Mungkin Tuhan mengutus saya seperti ini. Ya, dengan cara mampu, sanggup nggak saya ini. Akhirnya saya jalankan. Nah, dari situlah Tuhan memanggil saya untuk saya, sehingga saya dipanggil untuk menjadi seorang presbiter. Dan itu tidak melalui diaken lagi. Saya ditunjuk langsung majelis Penatua ya, itu
Jadi Iya, saya tidak melewati. iya. Karena saya memberikan masukan, tapi saya tidak akan meninggalkan GPIP. Saya mau memberikan masukan itu seperti itu untuk GPIP ini mau dibawa kemana. Itu aja langkah utama saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Ini sudah waktunya sudah melebihi 15 menit ini. Oke, enggak apa-apa. Ya, terima kasih ya Bu Selvi. Saya mohon maaf Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Ya, Saya mohon maaf 15 jika ada menit kata-kata saya yang over. salah. Oh, it's okay, enggak apa-apa. Dadah, mantap. Memberkati. Bagus. Amin. Makasih. Intinya terus Amin, melayani. amin. Jangan tinggalkan Ya, Tuhan. ya. Amin, amin. Kalau Oke, terus on fire ya. pindah gereja Amin. sini, tapi kita takutnya nanti Amin. masuk ke masjid lebih repot lagi. Mudah-mudahan agak Ya, Ya, oke. Ya, terima kasih Bu Selvi, Pak Edward atas Sama-sama. kesaksian yang memberkati kita semua di Zoom kompak siang ini ya. Ya, teman-teman jika ada yang rindu untuk mengisi ruang testimoni ya, teman-teman di YouTube ya, silakan kontak di nomor yang tadi saya sebutkan, dan boleh YouTube ini di subscribe, comment, like, and share ya. Pesan saya adalah banggalah menjadi orang yang percaya pada Yesus, sebab Tuhan telah menyediakan segala berkat rohani bagi kita di surga. Berkat itu jauh lebih bernilai dan lebih berharga dari apapun yang kita miliki di dunia ini. Mikrofon masih ada yang bocor, Pak Siswanto, bisa dimatiin mikrofonnya, Pak. Ya, oke. Jadi dengan ini ya, jangan sampai kita menjadikan apa? Kita jangan sombong. Karena orang bisa jatuh bukan karena kekuasaan, bukan karena kekayaan, tapi orang bisa jatuh karena apa? Sombong. Ini loh, saya lulusan dari S1, S2, S3 dan segala macam ya. Karena dalam Alkitab sudah dicatat loh ayat yang menasihati agar kita tidak sombong. Amsal 16 ayat 18 apa? Dia bicara apa? Amsal 16 ayat 18. Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, ada banyak firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 6 juga sama, ya. Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5 juga gitu, sama. Ya, Allah menentang orang yang congkak, ya, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amsal 11 ayat 2 juga bicara, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Nah, ayat-ayat ini menekankan apa? Pentingnya kerendahan hati, dan itulah bahayanya kesombongan. Disinilah ya. Ya, hari ini kita semua bersyukur ada Pak Edward dan Bu Selvi yang terus mengingatkan kita, memberkati kita, membakar roh kita semua untuk jangan berhenti hanya sekedar percaya Yesus itu selesai. No. Tuhan rindu agar semua orang tidak binasa. Tidak binasa. Jadi kita itu semua dipakai oleh menjadi alatnya Tuhan agar menceritakan supaya kita make sure, pastikan Anda semua ada di barisan Kristus. Ada banyak orang yang berjalan tanpa sadar di barisan yang menuju kebinasaan. Kita harus pastikan mereka juga diselamatkan. Amin. Terima kasih Bu Selvi, Pak Edward atas kesaksiannya. Nanti sesi kedua saya akan jadwalkan lagi. Masih banyak sebetulnya saya tahu kesaksiannya. Oke, karena Pak Karel sudah hadir, monggo silakan Pak Karel, boleh bantu saya. Ya, silakan. Ya, selamat siang, masih bersama kita semua, Pak Edward dan Bu Selvi, ada Pak Peter, ada Pak Siswanto, ada Bu Sri, Bu Eva, Bu Rusdiana ya.
kita masih bersama sampai saat ini. Kita akan masuk dalam sesi berikut. Kita akan sharing bersama ya, dari